Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2, 6.2.4 ya. Configure Ethernet channel. Jadi sesuai judul kita akan mengkonfigurasi Ethernet channel ya. Kita baca dulu backgroundnya. 3 switch has just been installed. Jadi ada 3 switch di sini ya yang baru saja diinstal. There are redundant uplinks between the switches. Jadi di sini ada redundant ya di antara switch ya, between the switch, ini ya, kabel-kabel di antara switch ini. Nah jadi di sini ya, jadi eh, redundant ini ya, ini mungkin bisa menyebabkan adanya looping, adanya eh, looping apa ya namanya itu, broadcast strom ya, broadcast strom. Nah jadi kita akan mencegah itu ya dengan cara kabelnya ini yang redundant ini akan kita bonding, akan kita jadikan satu gitu. Jadi dua kabel ini dianggap jadi satu kabel nanti. Jadi begitu. Oke. Langsung saja di sini kita memilikinya punya port channel table ya. Ada table di sini, ada channel grup-grupnya nih, channel 1, channel 2, channel 3. Oke, langsung kita ke part 1 nih. Assign each switch a host name according to the topology. Jadi oke, kita ubah dulu host name ya, host name dari switch ini sesuai topologi. Nah, ini kan ada namanya nih switch 1, switch 2, dan switch 3 ya. Itu host name-nya. Host name switch 1. Switch 2. Baik. Nah, ini before beginning the link aggregation between switches. Nah, ini ya, jadi sebelum kita memulai link agregasi yang between switches di antara switch ya, kita perlu memverifikasi ya, verify the existing configuration of the ports that connect the switches to ensure that the port will successfully join the edit channel. Jadi kita memverifikasi ya konfigurasi port yang ada ya, yang portnya yang connect ke switch ya, untuk memastikan apakah portnya ini bisa join ether channel, bisa dikonfigurasi ether channel. Nah jadi syarat untuk konfigurasi ether channel itu dua port atau apa, port-port yang akan dijadikan yang akan dibonding itu harus sama ya, konfigurasinya harus sama. Misal kayak ether channel ketemu ether channel, lalu gigabit ketemu gigabit, nah jadi seperti itu. Mungkin pertama dari tipenya ya, itu tipenya kayak ether channel, gigabit ke gigabit itu tipenya. Lalu kecepatan juga 1 Gbps ke 1 Gbps itu kan, 100 Mbps ke 100 Mbps nah itu. Lalu apa lagi ya, konfigurasi duplex juga ya. Jadi kalau misalkan duplex full harus sama bareng yang full gitu kan. Kalau duplexnya half harus half juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi akan kita cek uh, do show interface. Nah, cek status saya. Nah, ini contohnya saja contoh. Nah ini
Ini untuk fast Ethernet eh, 21 dan 22 ya, yang dipakai di sini 21 dan 22 ini. Nah, ini sini sama nih. Ya konfigurasinya sama ya. Dupleknya full, sama-sama full, kecepatannya juga sama, tipenya sama, fast Ethernet semua ya, seperti itu contohnya. Dan ini satu lagi yang gigabit nih, gigabit sama-sama gigabit kan. Lalu VLAN juga, oke ya, VLAN juga sama nih, VLAN juga sama VLAN. Lalu duplek, nah duplek juga, duplek nih sama, speed juga sama ya, jadi seperti itu. Nah, ini lanjut, configure all port that are required for the Ether channel as static trunk ports. Oke, jadi kita perlu mengkonfigurasi ya sebelum kita melakukan konfigurasi Ether channel, kita lakukan dulu konfigurasi untuk portnya itu ya. Kita harus konfigurasi dia menjadi trunk port ya, static trunk port ya. Oke. Interface, range, interface, nol slash 21 ke 22. Hmm, switch port mode terang ya begini. Oke, sip. Dan, interface range. Oh, dia kalau switch sebelahnya terang, ikut terang juga ya. Coba kita, oh, oke. Jadi kalau dia nyading terang di switch sebelah juga ikut terang ya dia ya. Nah, kalau otomatis ikut
Nah, ini ada note di sini ya. Nah, ini kan. Ini if the ports are configured with TDP, Dynamic Auto Mode ya. Nah, jika portnya ini terkonfigurasi Dynamic Auto Mode ya, dan di sini and you do not set the mode port to trunk ya. Tidak perlu set mode portnya ke trunk ya kalau kita menggunakan DTP. Port mode udah correct. Lihat, kita ke switch 1 ya. Nah, sekarang lanjut ke part 2 ya. Configure Ether channelnya. Channel with Cisco PACP ya. Ini cara bacanya PACP, pronunciasinya PACP. Ini adalah protokol untuk Ether channel ya. Protokol yang dia khusus punya Cisco. Cuman Cisco yang punya PACP ini. Nah, itu beda itu dibandingkan dengan LACP ya. Bedanya itu kalau PACP itu memang khusus buat Cisco. Dia protokol punya Cisco. Nah, beda sama LACP. LACP ini adalah standar industri ya. Jadi semua switch ya itu bisa pakai switch yang manageable ya. Itu pakainya LACP selain kalau switch selain Cisco ya makanya LACP. Tapi kalau Cisco bisa pakai PACP atau LACP ya. Nah, bedanya hanya kalau PACP ini ya tadi itu jadi memang punya Cisco, cuma Cisco yang bisa pakai ya. Kalau LACP ini standar industri. Oke. So, jadi kita akan mengkonfigurasi dulu ya. Jadi Ether channel pertama ya yang akan dibuat di aktivitas ini itu ada di port 21 dan port 22 di antara 1 dan switch 3 ya. Oke. Hmm. Show terang. Mode encapsulation ini ada nih ya. Langsung aja kita di switch 1. Kita masuk dulu ke interface-nya ya. Di shutdown dulu nih, dimatiin dulu nih portnya ya. Matiin dulu portnya. Ini untuk settingan, ini untuk konfigurasi menggunakan protokol PACP ya. Kita shutdown dulu eh, portnya kita shutdown dulu. Lalu channel group 1 mode
desirable. Lalu kita upkan lagi ya, kita aktifkan lagi portnya, no shutdown. Sekarang selain di port 1 kita juga perlu mengkonfigurasi yang port 3, mengkonfigurasi switch 3 ya. Interface Ethernet 0/1. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada ya untuk port channelnya udah ada. Ya belum di shutdown dulu. Nah, belum di no shutdown tadi. Nah, mati. Udah di no shutdown kan? Masih mati dia. Oh, udah hijau-hijau. Nah, sekarang eh, jadi kan dua port ini sudah jadi satu ya. Jadi jika kita ingin mengkonfigurasi, kita tidak menggunakan interface fast Ethernet atau gigabit atau apa namanya, gigabit itu ya. Kita tidak interface fast Ethernet gitu, enggak gigabit Ethernet itu enggak. Jadi kita langsung aja interface port channel caranya untuk mengkonfigurasi eh, interface yang sudah di bonding ya. Nah, jika sudah di bonding, ini kita bukanya sesuai dengan channel grup berapa ya yang kita buat ini ya. Ini kan tadi saya membuat channel grup 1, jadi sekarang kalau kita ingin mengkonfigurasi interface kita ya masukkan saja interface port channel 1 gitu. Kita masuk ke interface-nya. Lalu kita bisa konfigurasi seperti interface biasanya ya. Seperti masukkan IP gitu kan, masukkan IP, membuat VLAN gitu. Port terang. Jadi kita buat terang dulu. Di switch juga jangan lupa buat terang. Coba kita show Ether channel summary ya. Kita lihat. Kita lihat dan sudah ada satu ya channel group yang dipakai yang in use satu. Nah, ini number of agregatornya ada port channel 1 ya di sini ya. Nah, ini grupnya ini satu, isi portnya port berapa saja gitu. Oke.
ini tadi nama port channelnya PO1 ya, PO1. Nah ini, jadi dia sekarang ditampilkannya ini hanya satu port ya, bukan dua port, tapi satu di sini ya. Jadi satu logical link, fisikalnya tetap dua, untuk fisik tetap dua, tapi untuk logical, untuk logik secara logik ya satu portnya jika sudah dibonding, bukan dua port lagi jadinya. Nah itu untuk yang PACP ya. Nah sekarang yang LACP, kita konfigurasi yang LACP. Masih di switch 1 ternyata, masih di switch 1. Interface ini 3 bit 1 sampai 2. Kita shutdown dulu. Nah ini bedanya konfigurasinya nih ya. Tadi itu kan, nah ini bedanya kalau pakai PACP ini mode desirable ya. Tapi kalau di LACP ini modenya aktif, pakai mode aktif, bukan ini desired, bukan desirable nih, tapi mode aktif ya. Untuk channel group sama nggak ada channel group ya, channel tadi karena kita sudah memakai channel group 1, nah sekarang kita harus pakai channel group yang lain. Kita buat channel group 2 mode aktif. Terus sampel channel 2. Nah ini langsung kita juga sama seperti PACP ya, kita juga bisa masuk ke interface header channelnya ya. Bisa kita konfigurasi juga. Sudah kita konfigurasi apa ya, seperti Ethernet apa interface pada umumnya. Switch port mode terang. Nah, sekarang coba kita cek apakah switch 1 dan switch 2 sudah belum. Jadi tetap saya kira ini tadi, jika saya kira tadi kalau switch 1 kalau pakai LACP, saya kira tadi kalau udah dikonfigurasi sini nggak perlu konfigurasi lagi ya untuk switch sebelahnya, ternyata masih harus. Hmm. tadi tadi ada di sini pakai LCP ini, service range gigabit internet 0,1,2 shutdown.
untuk grupnya grup 2 ya. Yang munculnya grup 2. Dan untuk switch 1 harusnya ada 2 yang muncul sih. Eh, harusnya ada 2 grup ya. Nah, ini ada 2 grup di sini. Sekarang kita lanjut untuk ke part 4 ya. Configure a redundant Ether channel link. This is block. Ketiga mode tanda tanya. Itu untuk menampilkan ada apa saja. Ada active, auto, disable, on, passive ya. Oh, ini kalau aktif dia enable LSCP ya, unconditionally. Disable ini untuk PACP unconditionally ya. Oke, kita shutdown dulu. Nah, sekarang kita ubah channel group modenya channel 3 ya. 3 modenya passive. Passive ini mengaktifkan LACP ya. Only if ya, hanya ketika LACP device detected, dan ketika jika perangkat LACP terdeteksi gitu. Nah, ini misal ini konfigurasi LACP ya. Di switch 2 ini konfigurasi LACP. Tapi di switch 3 nggak konfigurasi LACP. Nah, dia akan nonaktif LACP-nya ya. Nggak akan aktif LACP-nya. Nah, jika switch 3-nya menggunakan LACP, nah baru dia bakal aktif LACP-nya. Jika kita menggunakan passive. Jadi switch 3, untuk switch 3 ya. Untuk switch 3 nah, di channel 3 kita tidak menggunakan pasif, tapi tidak menggunakan pasif, tapi kita menggunakannya mode aktif ya. Oh, space range 1 123 sampai 4.
Mode pasif, mode aktif. No, 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 no. Oh, modenya aktif. Bentar. Oke, udah aktif ya. Terus shutdown. Oke, kita cek result yang satu priority depan configuration. Kurang di STP di sheet 1 ini apa ini? Oh, kita ini ya spanning tree ya. Karena ini tetap ini ya, oh iya, ini tetap tetap kalau nggak ada spanning tree juga ini tetap bisa ada broadcast storm ya. Jika ada misalnya di sini ada PC, ada di setiap switch ini ada PC gitu kan. Ya kalau nggak pakai FTP ya tetap aja bisa broadcast storm ya. Kita lanjut ke step 2 ini. Hmm, kita lihat dulu, kita lihat konfigurasi spanning tree-nya ya. Apakah aktif dia? Show, show spanning tree. Masa salah sih? Ini. Oke. Oh, show spanning tree aktif. Nah, ini sama aja. Port channel 2 not operatif ya. Port channel 2, port channel 2 yang mana yang sini ya, ini port channel 2 yang ini ya, itu tidak aktif ya. Karena STP nge, yang STP yang ngeblok. Karena ada STP ya, makanya dia tidak aktif. Ini kalau jika tidak ada STP, jika tidak diblok ya, ini maka akan terjadi yang namanya broadcast storm. Itu tadi. Spanning tree, satu. Coba ubah gimana dia? Oke, sekarang
untuk jalur switch 1 ini terbuka semua, yang ditutup yang di switch 3 ini. Atau bisa juga menggunakan priority. Oh, begitu. Oke. Ya, jadi mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.